Dalam hal ini kita pahami bersama, pasca konflik suatu negara akan mengalami kondisi yang tidak stabil, akan mengalami kondisi yang masih rawan terjadi konflik-konflik susulan. 2 poin sanggahan untuk tim pemerintah. 1. Kondisi yang tidak stabil pasca konflik saudara misalnya. Tentunya dalam diri tiap kebanyakan masih banyak kecurigaan antar kelompok. Mereka merasa perlu membenarkan, Dewan ini merasa perlu membenarkan hal ini dengan memberikan rujukan perspektif baru terkait bagaimana historiografi bottom up, bagaimana masyarakat pendahulunya menghadapi hal-hal kondisi seperti ini. Dan hal ini adalah poin ketidaksetujuan kami terhadap tim pemerintah, dan itu akan kami jelaskan di argumen nanti. Kemudian yang kedua, di dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, ekonomi yang masih susah, justru mereka-mereka yang bisa dan berhak ataupun memiliki kewenangan dalam pengaturan stabilitas ekonomi negaranya adalah orang-orang yang adalah seperti pemerintahnya ketika itu, atau orang-orang yang memiliki kesadaran atau motivasi yang tinggi untuk memperbaiki kondisi negaranya ketika itu. Tentu mereka-mereka inilah yang justru lebih membutuhkan referensi historiografi up down pada akhirnya. Baik, masuk ke argumen saya. 1. Historiografi di sini bukan berarti satu-satunya atau langkah utama untuk bangkit dari kondisi pasca konflik. Dalam kondisi negara yang tidak stabil, bukankah akses untuk penyebaran buku teks sejarah untuk masyarakat secara umum justru tidaklah mudah? Karena apa? Karena kondisinya memang sedang tidak stabil, masih rawan terjadi konflik, masih banyak halangan-halangan untuk melakukan penyebaran atau publish terkait historiografi ini. Mereka yang sadar akan perlunya referensi atau historiografi untuk bangkit dari kondisinya saat ini tidaklah banyak. Pun mereka diantaranya mayoritasnya adalah orang-orang besar yang memiliki tanggung jawab atau kesadaran atas kondisi negaranya. Dan mereka-mereka inilah mereka justru lebih membutuhkan bagaimana sikap mereka untuk mempengaruhi masyarakat, untuk berorasi di depan masyarakat, memotivasi masyarakat. Jadi historiografi yang mereka butuhkan tidak perlu banyak mengenai hal-hal bagaimana masyarakat pendahulunya menghadapi kondisi ini, tapi bagaimana tokoh-tokoh ini mempengaruhi masyarakat di kondisi itu. Baik, kemudian argumen saya yang kedua, historiografi bottom up juga justru bila disebarkan dan dijadikan rujukan pada masyarakat secara umum, hal inilah yang justru akan menyebabkan konflik vertikal pada akhirnya antara pemerintah dengan masyarakatnya. Karena dalam historiografi bottom up justru kita temui banyak bagaimana aksi-aksi masyarakat yang mengikuti tokoh-tokoh besarnya dalam kontra aksi-aksi demokrasi terhadap pemerintahnya. Dalam hal ini masyarakat akan membandingkan kondisinya mereka saat ini dengan kebijakan-kebijakannya dengan kondisi ketika itu, dan mereka menganggap bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini adalah sesuatu kemelencengan, sesuatu kesalahan. Akhirnya mereka merasa perlu bangkit, perlu bangun, dan terjadilah demonstrasi, terjadilah penyerangan-penyerangan dari masyarakat secara umum ke pemerintahan di atasnya. Dan hal ini tentu adalah suatu kondisi yang tidak kami inginkan di tim oposisi sekalipun, karena justru dengan terjadinya kericuhan-kericuhan yang makin menjadi, ini bukanlah suatu solusi, ini justru malah memperparah keadaan. Maka dengan hal itu kami menyampaikan bahwasanya perlu rujukan tokoh-tokoh yang justru mereka berperan penuh, berperan utama sebagai seseorang yang mengubah kondisi ketika itu, seseorang yang nantinya menjadi penyebab utama mengapa masyarakat secara umum, halayak umum masa ini
melakukan suatu aksi, mengikuti suatu kebijakan, karena tentunya didasari oleh kesadaran seseorang atau dua orang, intinya minoritas yang memiliki power lebih, memiliki eksistensi lebih, dan bisa mempengaruhi masyarakat secara umum. Maka dengan hal itu justru historiografi yang kami tim oposisi setujui adalah historiografi yang mengisahkan, yang mengkritisi sikap-sikap tokoh-tokoh besar ketika itu dalam menghadapi kondisi yang mungkin sama atau mungkin yang kondisi yang perlu bangkit dengan tujuan yang sama, seperti kesejahteraan masyarakat, kemakmuran masyarakat. Nah, begitu. Maka dengan ini kami menyampaikan bahwasanya justru historiografi bottom up tidaklah efektif karena masih berpotensi menyebabkan kericuhan-kericuhan berikutnya, dan ini adalah sesuatu yang tidak ditangani secara baik oleh pemerintah, karena justru dengan memberikan historiografi top down kepada mereka-mereka yang sadar, mereka-mereka yang bertanggung jawab, ini adalah sesuatu yang lebih berpengaruh, karena orang-orang ini akan mempengaruhi masyarakat secara umum. Mereka yang statusnya adalah orang yang akan mengikuti kebijakan. Bangga.